Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbul watani minal iman. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu anugerah besar yang seyogianya kita patut syukuri bersama adalah kita berada di negeri yang tentram, yang aman, yang luas hutannya nomor 2 di dunia, seluas 12 juta kilometer, yang paru-paru dunia atau hutannya adalah tropis yang terbesar di dunia. Inilah Indonesia. Indonesia yang terdiri dari 1.100 bahasa, 17.000 pulau, 714 suku, 270 juta penduduk, 5 agama. Ini memang pantas kita syukuri. Tetapi tentu saja bahwa ketentraman, keamanan, kedamaian yang kita rasakan hingga saat ini adalah berkat perjuangan para pahlawan kita. Pahlawan kita, mereka telah mengorbankan pikiran, tenaga, jiwa, dan raganya demi untuk Indonesia. Ketika mereka berjuang menggunakan bambu runcing atau mengangkat senjata, maka tentu saja masyarakat kita sekarang tidak lagi mengusir penjajah dengan bedil, mengangkat senjata, tetapi bagaimana agar supaya kita mengusir kebodohan,
Bagaimana agar supaya kita menjaga ketentraman dan kedamaian negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu dengan sama-sama memberi penghormatan dan mengenang jasa-jasa beliau. Di samping itu, bahwa setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tentu hal ini akan membangkitkan rasa nasionalisme kita. Hari Pahlawan ini tidak hanya dimeriahkan di negeri kita tercinta Indonesia ini. Di Amerika mereka mengenal sebagai Veteran Day. Di Afrika Selatan mengenangnya sebagai warisan negara. Di Australia menyebutnya sebagai Memorable Day. Semuanya negara memberi penghormatan kepada para pahlawan, para patriotik yang telah mempertahankan negeri. Bagaimana cara yang kita lakukan selaku generasi pelanjut sebagai Jailun Nas, Rising Generation, agar supaya Indonesia ini tetap eksis? Yang pertama ialah mari kita mencintai produk negeri kita. Produk negeri kita apa saja? Banyak sekali produk negeri kita. Tetapi boleh dikatakan bahwa produk dalam negeri seimbang dengan banjirnya produk-produk dari luar negeri. Coba kita periksa di dalam diri kita. Ada yang bangga menggunakan sepatu Adidas atau lain. Adidas itu produk Jerman, Nike itu produk Amerika. Ada orang bangga dengan menabung pada bank-bank yang non merah putih. Bank yang merah putih itu adalah BRI, Mandiri, BNI, BSI, BTN, itulah bank merah putih. Karena mengapa? Kalau kita menabung di luar bank itu, bunganya itu digunakan di negeri di mana dia berasal. Baru-baru ini ada laporan dari Bappenas, hampir 2 triliun uangnya orang Indonesia habis hanya untuk check up di Elizabeth Hospital di Singapura. Padahal kita juga punya rumah sakit. Cuma kita ini kadang-kadang mencari citra, mencari hal-hal yang bersifat wah, tapi sebenarnya kita telah memperkaya negeri orang lain. Beberapa sahabat yang ada di Medan, yang ada di Aceh, katanya lebih senang ke rumah sakit Penang ketimbang ke Jakarta. Ini perlu kita introspeksi bahwa 10 November ini menyampaikan pesan moral, ayo kita mencintai produk Indonesia. Yang kedua, inspirasi bagi generasi muda kita. Bahwa tahun 2045 ini hampir 110 juta orang Indonesia ini adalah mereka yang menjadi manpower, orang yang memiliki potensi kerja yang terbesar di dunia. Apa yang harus kita miliki bagi generasi muda ini? Daniel Pink menulis buku How to Coach the Future. Bagaimana menangkap, menyongsong masa depan supaya sukses. Ada 4C bagi elemen masyarakat Indonesia agar supaya bisa bersaing di negara-negara yang sudah maju. Pertama, harus menguasai salah satu bahasa dunia. Mereka istilahkan dengan communication. Harus memiliki satu bahasa dunia.
bahasa Arab, bahasa Tiongkok, bahasa Prancis, bahasa Indonesia, ini sudah masuk negara bahasa PBB. C yang kedua, para generasi harus memiliki capacity, harus memiliki kapabilitas, ada ilmu pengetahuan yang dipelajari. C yang ketiga, harus kreatif, harus kita memiliki kreativitas. Jadi berpikir inovatif, bertindak kreatif akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Dan C yang ketiga adalah karakter atau karakter. 4 C inilah yang harus dimiliki oleh generasi pelanjut sebagai backbone, tulang punggung Indonesia pada masa yang akan datang. Dan inilah inspirasi yang harus kita lahirkan, bahwa hanya dengan memiliki kapasitas ini sehingga kita bersaing berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan yang ketiga adalah bagaimana agar supaya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini kita melihat di sosmed banyak yang melahirkan isu-isu konflik, melakukan bullying, menganggap sukunya yang terbaik, melakukan diskriminasi kepada daerah lain. Masya Allah, justru kita terinspirasi bahwa kemarin wali kota pertama New York itu adalah umat Islam. Ini adalah rekor pertama di dunia bagaimana umat Islam mampu membahana di kota superpower itu. Oleh karena itu, mari kita jaga trilogi uhuwah, menjaga uhuwah basyariyah, uhuwah wataniyah, dan uhuwah insaniyah. Sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang berbeda, tetapi yang menyatukan kita adalah nilai-nilai universal, rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita menengadahkan hati dan pikiran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga para syuhada yang telah meninggalkan kita itu meninggalkan pesan-pesan moral yang menjadi inspirasi bagi kita untuk melanjutkan negeri kita, negeri yang baldatul thayyibatul orang berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا قاضي المهمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح دنيانا الذي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الدنيا زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا